Ketika Jepang berhasil menguasai Pontianak pada awal tahun 1942, euforia pembebasan dari Belanda segera berganti menjadi teror yang lebih kejam. Setelah sistem Romusha mulai berjalan untuk mengeruk sumber daya alam, militer Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Kaigun, meluncurkan sistem kejahatan lain yang ditujukan langsung pada perempuan, Jugun Ianfu atau budak seks militer, di kota-kota strategis Kalimantan Barat, terutama di Pontianak dan kemudian di daerah basis militer seperti Singkawang, Ianjo, rumah bordil militer, mulai didirikan secara terorganisir sejak sekitar September 1943. Rumah-rumah ini, yang berfungsi sebagai penjara seksual, dioperasikan untuk melayani kebutuhan biologis para prajurit dengan dalih menjaga moral dan disiplin militer. Perekrutan para perempuan muda, seringkali gadis remaja yang lugu, dilakukan melalui tipuan atau kekerasan. Mereka dijanjikan pekerjaan yang layak sebagai juru masak atau perawat dengan imbalan menggiurkan, padahal itu hanyalah umpan. Dalam banyak kasus, para tentara atau antek-antek lokal menculik mereka langsung dari rumah atau ladang, memisahkan mereka secara paksa dari keluarga, dan mengangkut mereka ke Ianjo yang sunyi dan terpencil. Begitu tiba di dalam Ianjo, para gadis ini direnggut identitasnya. Nama-nama asli mereka dicabut dan diganti dengan nama-nama Jepang, menjadi simbol dehumanisasi total. Mereka dikurung di kamar-kamar sempit yang hanya berisi ranjang besi. Di sanalah neraka dimulai. Para Jugun Ianfu dipaksa melayani hasrat puluhan tentara setiap hari tanpa henti, dari sore hingga larut malam, dengan imbalan karcis kecil yang tidak berarti. Kekerasan fisik dan pemerkosaan berulang adalah rutinitas yang menyebabkan trauma mendalam dan penyakit yang tak tersembuhkan. Jika seorang perempuan hamil, ia dipaksa menjalani aborsi yang brutal tanpa pembiusan oleh dokter militer, sebuah tindakan yang seringkali merusak rahim mereka seumur hidup. Mereka hidup dalam ketakutan dan penderitaan, tanpa harapan dan hak untuk menolak. Ketika Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, tirai kekejaman Ianjo tersingkap. Bagi para penyintas yang berhasil kembali ke Kalimantan Barat, kebebasan datang bersamaan dengan beban. Mereka harus menghadapi stigma sosial yang kejam dari masyarakatnya sendiri, yang seringkali mencap mereka sebagai wanita kotor atau pelacur Jepang. Rasa malu yang mendalam ini memaksa banyak korban memilih bungkam seumur hidup, membawa luka batin dan trauma psikologis yang tidak pernah sembuh. Kisah Jugun Ianfu di Kalimantan Barat ini menjadi babak kelam yang disembunyikan oleh rasa malu kolektif, namun ia tetap merupakan bagian integral dari genosida yang terjadi di bumi Borneo. Tragedi ini adalah pengingat abadi bahwa